Selamat siang semuanya, kami dari kelompok 3 ingin mewawancarai bersama narasumber kita, Bapak Namin. Di sini kami ingin mewawancarai mengenai tema pendidikan pada masa Orde Baru dan pengaruhnya hingga saat ini. Oke, baik Bapak. Sebelumnya saya Friska Fadil Aska izin bertanya, bagaimana sih kondisi pendidikan pada saat Orde Baru? Ya. Pada masa pendidikan Orde Baru, yaitu adalah sangat kurang. Artinya gini, pendidikan masa Orde Baru itu satu, memang dari segi pendidikannya belum begitu memahami atas apa yang telah diberikan untuk semua ke siswa maupun ke mahasiswanya. Dikarenakan pada waktu itu semua pendidik itu belum memiliki sifat yang dapat meningkatkan untuk pendidikan, dikarenakan pendidikan pada waktu itu masih kurang. Nah, setelah pada masa rejimnya Presiden Soeharto pada waktu itu, pendidikan mulai ada yang namanya disebut pendidikan SD Impres. Nah, itu ada peningkatan sehingga seluruh pelosok tanah air di Indonesia itu merata, pendidikan itu mulai ada. Kenapa? Karena tidak ada lagi yang sifatnya buta huruf atau tidak bisa membaca. Oke, baik Bapak. Terima kasih atas jawabannya. Sebelumnya, saya Raisya Dewa Pasha. Dengan pengalaman Bapak di era Orde Baru ini, kebijakan apa saja yang ada pada era Orde Baru tersebut? Ya, kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintahan Orde Baru pada waktu itu, setiap pendidik harus dapat mengikuti pembelajaran yang lebih meningkat lagi. Contoh seperti ini, tadi bantunya adanya pendidikan non formal seperti pendidikan di madrasah, itu disertakan untuk masuk bareng-bareng kerjasama untuk meningkatkan pendidikan di zaman itu adalah memprioritaskan untuk membangun baik di perekonomian maupun di pertanian dan pembangunan. Terima kasih Bapak. Ya. Oke, baik. Sini ada pertanyaan juga nih Pak, tentang mengenai menurut Pak Naming sendiri kelebihan dan kekurangan pada masa Orde Baru apa aja nih Pak? Kan tadi udah disebutin kekurangannya. Iya. Nah, apakah ada kelebihannya dan mungkin ini lebih ke arah kelebihan atau kekurangannya Pak? Ini kelebihannya. Kelebihannya pada zaman Orde Baru itu adalah bisa meningkatkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, seperti ini. Tadiannya kurikulum yang ada di kita itu sangat baik menurut pada waktu itu, sehingga dari Malaysia, Singapura, Thailand itu menggunakan sistem kurikulum kita pada waktu itu. Kurikulumnya bagus, cuman sifatnya ada perubahan sedikit, dirubah ya. Sepertinya di sini ada yang perubahan itu ada MBO itu atau SKB 3 itu perubahan. Jadi bukannya diganti enggak, yang begini itu enggak. Jadi dirubah, ditingkatkan semacam itu. Apalagi kan sekarang ada kurikulum merdeka ya Pak, yang baru. Nah, iya. Itu kalau saya lihat tentang kurikulum merdeka ini lebih ke arah project ya Pak. Project. Jadi pendidik atau murid-murid jadi lebih paham mengenai project-project, jadi lebih tekun mungkin. Iya. Dan mengerjakan secara tepat waktu, istilahnya begitu. Nah, itu kelebihannya untuk pendidikan masa Orde Baru. Nah, untuk kekurangannya mungkin ada mau yang ditambahin lagi Pak, selain yang tadi ada pemaksaan atau kurang tekun. Iya. Jadi ada kekurangannya gini, Jadi kekurangannya pada waktu rejim Orde Baru itu, pendidikan itu
tidak, bukan ya, maksudnya gini, pendidikan pada masa Orde Baru atau rezim Soeharto itu kurang begitu meningkat karena ya terlalu banyak larangan-larangan pada waktu itu. Seperti ini ya, mahasiswa pada zaman itu tidak boleh mengikuti politik, tidak boleh mengikuti seperti demo gini gitu, macam tertutup semuanya. Kalau sekarang lagi kebebas ya, Iya, kemana-mana. iya sekarang bebas. Jadi sekarang itu gitu semacam itu, ada semacam asasi manusia. Iya, betul, mahasiswa. Demokrasi. Iya, jadi lebih ke arah ini ya Pak ya. Iya. Bebas mau ini nggak apa-apa, Mm-mm. ini juga cuek gitu. Ya. Cuek. Oke. Oke baik, terima kasih Pak Nami untuk kelebihan dan kekurangannya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi kepada teman saya, silahkan. Izin Bapak, Ayo, saya Mangga, Rizka Sok. Agustina, izin bertanya. Jadi dampak apa aja sih dari masa pendidikan Orde Baru hingga saat ini yang berpengaruh pada pendidikan masa saat ini? Gitu? Ya ada sedikit ya, perubahannya di antara seperti ini yang tadi saya bilang. Zaman dulu dengan zaman sekarang itu bedanya gini. Zaman dulu itu seperti otoriter ya. Iya. Kekerasan, memaksakan. Ya. Tapi kayak berhasil. Anak takjim dengan guru, sopan santunnya ada, lebih takut. Nah sekarang, ya, sekarang itu ada beda dikit, gitu ya. Dan dengan adanya aturan semacam itu yang diterapkan oleh pemerintah, sehingga anak itu berani sekarang pegang pundak guru, melawan, dan sebagainya. Bahkan sekarang itu seperti banyak guru dipolisikan. Iya. Gitu. Baik Bapak, terima Iya. kasih. Nah, Pak, izin melanjutkan pertanyaan. Ayo, Mam. Nah, bagaimana sih Pak kebijakan SKB 3 Menteri itu dalam pendidikan Islam pada masa Orde Baru? Nah, SKB ya, 3 menteri pada zaman Orde Baru seperti Menteri Agama, Menteri Pendidikan, dan Menteri Dalam Negeri ya. Nah, beliau itu ya menunjang atau melanjutkan ke jenjang pendidikan umum. Nah, jadi bersatu. Nah, di situ meningkatkan kualitas pendidikan, menyediakan fasilitas yang lebih baik, kemudian memperbarui tujuan menghasilkan lulusan yang lebih baik lagi, sehingga ya, di situ pendidikan itu dengan pendidikan bukan agama maksudnya formal dan pendidikan Islam ya Islam itu sangat sama-sama menunjang ya. Di pesantren diadakannya madrasah aliyah ya, itu semuanya sama, tujuannya adalah untuk meningkatkan di bidang perekonomian semuanya, dan untuk meningkatkan pendidikan ya di negara kita di Indonesia semuanya. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Izin bertanya lagi Ayo, Bapak. Mama. Jadi apa pelajaran yang dapat diambil dari pendidikan pada masa Orde Baru yang berhubungan dengan pada masa pendidikan zaman sekarang ini? Nah, yang diambil terutama ya pada zaman Orde Baru itu, nah dulu itu pernah ada yang namanya PMP pelajaran, PKN sekarang ya. Nah, dulu itu diterapkan yang namanya P4, Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila. Nah, terutama itulah yang diterapkan, yang sangat diinginkan oleh pemerintah. Kenapa? Setiap orang itu diharuskan untuk menghayati dan mengamalkan P4. Ya. Dengan adanya semacam itu, ya pelajaran itu, orang itu mempunyai sifat semacam, toleransi harus ditingkatkan begini, ya, gotong royongnya harus begini. Masing-masing ada kesadaran dengan adanya semacam itu. Nah, sehingga sekarang itu PPKN tidak melibatkan semacam pelajaran yang dulu agak kurang, agak beda itu. Kan dulu mah ada sifat gotong royongnya itu sangat kental, masyarakat dulu mah
gotong royongnya, terus sifat solidaritasnya dengan tetangga segala macamnya. Terus sekarang peduli. Lebih ke individu sekarang. Iya. Oke, mungkin itu saja Pak pertanyaan-pertanyaan dari kami. Sudah terjawab semuanya ya teman-teman. Ayo, mungkin masih ada yang ini kurang lebih. Ya, ayo kita rapihkan semuanya. Jangan terlalu serius. Nanti ada kata saya jangan terlalu serius. Ya Bapak, saya ini ada mau pertanyaan. Ayo. Kan seperti yang Bapak bilang tadi yang dulu pembelajaran seperti sekarang untuk PPKN, gotong royongnya kan semakin menurun. Nah, sebagai Bapak sebagai pekerja tenaga pendidik, setelah Bapak mengetahui bahwa gotong royong itu semakin menurun, Bapak di sekolah masih melaksanakan gotong royong nggak seperti Jumat bersih atau sebagainya, atau Bapak menjalankan kurikulum yang ada karena penghapusan gotong royong seandainya ada, Bapak menghapuskan gitu atau tetap melaksanakannya gitu Bapak? Ya, terima kasih. Alhamdulillah sampai saat ini tetap saya jalankan ya, yang disebut Jumsi, Jumat bersih. Saya adakan satu Jumsi, kedua juga ada yang namanya tadarusan juga anak-anak. Terus tadarusan sholat duhanya saya terapkan. Nah, setelah itu memang Jumat itu istilahnya belajarnya nggak ada ya, lanjut ke senam olahraga gitu. Setelah itu ngebersihin lapangan semuanya tuh. Itulah kegotong royongan anak ada masih. Nah, Pak izin bertanya lagi nih Pak. Iyo, sok banget. Menurut Pak Namin sendiri, tanggapan Pak Namin tentang pendidikan masa Orde Baru ini lebih ke arah menguntungkan atau merugikan? Apakah lebih baik Orde Baru, Orde Lama saja Pak dia tetapkan Orde Baru seperti sekarang ini Pak? Menurut Bapak Namin? Orde Baru maksudnya Orde Baru Ya, jam ya, Soeharto apa Orde Baru yang sekarang? Yang Sekarang modern kan ya? Modern. Kalau menurut saya, semua yang nama pendidikan itu ya sangat menguntungkan. Iya, baik di zaman Orde Baru, zaman Presiden Soeharto sama menguntungkan. Tadi orang tidak bisa baca, orang yang buta huruf dan bisa semuanya itu karena kan pendidikan. Nah sekarang juga, ya mungkin sekarang zaman modern gitu ya, itu sangat menguntungkan. Tadi aja anak nggak bisa digital segala macamnya, ya komputer, laptop dan sebagainya. Alhamdulillah dengan adanya IT semacam ini, anak bisa mengerti dan mengetahui semua ya, sifat apa modernisasinya meningkat. apalagi kan sekarang ada kemajuan teknologi yang namanya AI, orang komputer, mahasiswa atau pendidik lebih gampang ya mencari sumber informasi yang ya itu memberikan. Mungkin di rumahnya keuntungannya bisa belajar lagi iya di rumahnya. Oke. Semacam itu. Baik, Nah, Pak. berarti jadi dengan kedua pendidikan pada Orde Baru sampai sekarang itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ya pasti ada kekurangan dan ada kelebihannya. Kekurangannya yang tadi saya bilang pada zaman Orde Baru, kekurangannya tadi guru itu ya di nomor 2 kan dicuekan, kurang begitu diperhatikan. Bapak pernah merasa nggak nomor 2 kan sebagai tenaga pendidik itu, pernah merasa nggak? Bukan merasa lagi. Yang namanya di nomor 2 kan dari dulu sampai sekarang saat ini gitu ya, masih terasa ada sifat di ini kan gitu. Apalagi mendengar guru itu ya apa sebutnya sebagai fasilitator dari orang-orang yang bertuan ya, bapaknya pejabat ini sama anaknya begini itu guru rasanya prihatin. Bapak pernah nggak menyuarakan suara Bapak sama teman-teman tenaga kerja pendidiknya gitu? Bahwa sesungguhnya kalau kita ini sebagai pendidik juga memiliki hak untuk memberitahu siswa tentang hal-hal yang salah atau menyimpang. Sangat penting ya, sangat penting. Kalau anak yang menyimpang dan salah melanggar aturan, sangat penting kita selalu perbaiki semuanya. Kalau kita biarkan, kita bahasa kampung Cikerungnya itu kita antep baik gitu. Bentarnya nggak ada perubahan.
lebih parah. Lebih baik kita perbaiki bersama-sama. Kalau dia tidak terima, orang tuanya kita panggil ke sekolah, ya kita rundingkan di sekolah dengan kepala sekolah bersama-sama. Mungkin ada cara penyelesaiannya. Jangan sampai ada seperti kekerasan di antara wali murid dengan guru. Gitu. Tapi ini Pak, kalau saya lihat kayaknya misal siswa yang nggak bisa baca contohnya, Betul. apalagi sekarang kan banyak siswa SMP, SMA, SD kelas 6 nggak bisa baca, nggak bisa perkalian, mungkin pembagian dan semacamnya, dan akhirnya guru pun disalahkan juga kan Pak. Nah, ini Mungkin. betul. Nah. Betul. Dan Betul. ketika guru itu pengen melakukan secara tegas kepada muridnya, kenapa murid-murid itu nggak melakukan tugas, nggak mau belajar? Dengan guru melakukan tegas seperti itu, dan akhirnya murid nggak terima. Ya. Kalau murid nggak terima dan gurunya kan lawan balik kan, nah, jadi guru lawan balik itu dipandang orang jadi kasus gitu kan. Betul. Jadi serba Salah. untuk pendidikan masa Orde Baru sekarang. Iya. Maksudnya di modernisasi ini, apalagi yang orang tuanya, siswa muridnya orang tuanya pejabat, jadi tantangan besar bagi Betul. Pak ya. Oke. Iya. Nah, seperti pertanyaan Tasya tadi, Bapak pernah nggak menyuarakan tentang hak Bapak sebagai pendidik? Pernah. Saya pernah menyuarakan bahwa diri saya itu seorang pendidik untuk meningkatkan menegaskan ya aturan-aturan di sekolah yang ada, ya seperti ini, jangan coret-coret di tembok, jangan dirusak meja, tuh. Belajar yang baik, itulah yang saya sering ini kan anak. Bahkan saya kelas 4 ya, ngajar kelas 4 itu belum bisa ngejak acan, bahasa kampungnya belum bisa ngejak acan. Satu. Tadinya dari kelas 3 ke kelas 4 ya, itu ada 7 orang yang belum bisa baca. Tuh, dari kelas 3 ke kelas 4. Setelah kelas 4 ke kelas 5 cuma satu saya nggak sanggup. Nggak mampu mengatasinya. Satu. Sampai saat ini kelas 5 belum bisa baca. Itu kita kerasin orang tuanya datang. Kita kasih arahan begini berlebihan, ngadu ke orang tuanya begini datang orang tuanya. Makanya kasih bodoh anak orang mau pada polisiin kan. Mungkin murid itu terlalu males-malesan ya Pak ya. Terlalu Betul. belajar tuh disepelekan. Satu disepelekan dalam belajarnya. Kedua itu malesnya luar biasa. Dalam 1 minggu itu sekolah 2 hari atau 3 hari. Paling banyaknya itu. Tapi Bapak, mengapa hal itu dinormalisasikan? Tidak diberikan sanksi yang tegas gitu. Seperti yang kita kan udah tahu si siswa itu dari kelas 3 nggak ada kemauan belajar. Kenapa nggak ditinggal kelaskan saja Bapak? Kenapa dinormalisasikan, dinaikkan kelas sehingga membuat dicap tuh guru tuh kayak ya udah berarti gurunya bodo amat, muridnya nggak membaca pun dinaikin kelas gitu kan, ada Bapak gitu. Iya. Nah, saya jawab sedikit ya. Ada orang tuanya guru bukan? Bukan. Siapa yang guru di sini? Nggak ada. Paling Ini. Nah. Nah, gini. Jadi ya, kami sebagai guru itu kan punya atasan. Kepala sekolah namanya. Iya. Betul. Pak, kata saya anak ini gini ya, saya laporkan. Jadi kita contekin kelas. Udah pernah tanya dulu orang tuanya. Kalau kata orang tuanya nggak bilang naik, ya tidak mudah, atau ditaikan. Tapi kata orang tuanya ya taikin. Itulah semacam itu. Ini juga jadi perbedaan tentang pendidikan pada masa modern sama pendidikan pada masa Orde Baru ya Pak? Betul begitu. Kalau dulu tegas, gurunya tidak naik kelas, udah tidak, tinggal. Sekarang itu guru tegas juga sudah salah ya. Sudah salah. Malah dicap kasus. Begitu. Jadi menjadi tantangan besar untuk pendidik selanjutnya Pak, generasi selanjutnya gitu. Begitu. Lagi yang kayak dikit-dikit viral Iya, semacam itu. Main media Viral. Padahal mereka tuh belum tahu backgroundnya seperti apa. Dari kedua sisinya. Ya, itu ya yang harus saya alami. Bahkan kemarin kejadian di sini ya,
cerita-cerita ya. Iya. Kejadian. Memang anak itu bandel ya. Jadi ada ibu bidan dari puskes datang kemari, tujuannya itu memeriksa mata, telinga, gigi, ya semua. Meriksa, cuma itu bukan disuntik, bukan. Kata dia disuntik, kabur. Tuh. Udah kabur atau ke rumah ke baliknya ya, jangan kemana aja. Lah akhirnya dicariin. Wah, semua guru pada nyariin dia. Wah, merepotkan semua orang. Cari sana cari sini nggak ada. Pas ketahuan ada kali jam 3 mah sore. Adanya mah di belakang rumah lagi tidur. Waduh, saya. Iya. Orang tuanya datang ke sini. Sampai tulak pinggang ya, pinggang marah-marah. Nah, kata saya, deh, sekolah ada aturan. Masing-masing punya aturan. Kita secara baik-baik. Dan lagi belum tentu masih ada waktu kan, masih ada siang. Kecuali udah lewat dari 1 hari atau 24 jam. Makanya dari kenaikan kemajuan teknologi menjadi tantangan besar. Luar biasa. Apalagi muridnya menjadi lebih ke teknologi, malah bermain game online secara Ya, semacam itu. terus-terusan gitu ya. Jadi nggak ada waktu buat belajar. Nggak ada waktu. Beda dibandingkan dengan dulu gitu ya Pak ya. Dari buku Nggak ada semua masalah ya, Pak? baru. Iya. Dari buku Dari nyari-nyari. buku. Dari buku semua. Nah disinilah pendidik atau orang tua kita menjadi penting teman-teman. Masa parenting itu penting banget ya Pak ya. Jangan membebaskan anak Iya. main game, hanya mungkin ada aturan sedikit tentang main game online hanya sampai Iya. dulu ya Pak ya. Iya. Jadi masa lebih tekun, lebih terarah gitu ya Pak ya. Oke. Nah, sekarang gini ya, cari anak ya di rumah itu yang belajar. Ya, saya berani bayar 100.000 kalau saya ada anak belajar. Dulu mau belajar baca buku gitu, saya berani bayar 100.000 sekarang katanya kalau ada. Kalau dulu kan murid tuh nyari ya semuanya buku. Iya, Foto itu dari buku, dari koran, kadang-kadang itu dibawa. Bahasa Inggris dulu kamus sama. sebenarnya itu nilai-nilai itu dari nilai AI. Dulu ada sila bahasa foto buku ya, sekarang foto HP. Bener Pak. Oke. Macam itu. Nah itu juga dari HP juga, alhamdulillah kita itu ada baiknya. Mengunduh ilmu itu adanya, sekarang di HP itu ada semua. Tinggal kita memanfaatkannya. Pembelajaran jadi lebih luas. Lebih luas. Pokoknya sini pentingnya peran orang yang dewasa ya, Iya, dalam itu mengawasi. aja. Oke, mungkin segitu aja dari pertanyaan-pertanyaan Ya, kami Pak. mungkin maaf ya, sedikit barangkali nanti ada yang kurang memuaskan dan masih ada kekurangan. Mumpung kita masih ini, kita perbaiki sekarang. Ayo bareng-bareng. Baik, terima kasih Pak. Ayo, jangan sampai kita bukan kita anunya kayak gini nih, belum bagus nih. Ayo kita perbaiki. Oke, jadi teman-teman, kesimpulannya dari pendidikan masa orde baru ini menguntungkan juga, tapi ada kurangnya juga ya teman-teman. Yang pertama ya kekurangannya, guru pun jadi lebih tegas karena peraturan-peraturan yang ada menjadi tantangan besar bagi guru atau pendidik. Itu kelebihan. Kelebihan ya. Kelebihannya, iya, kurangannya depan banyak. Tapi kelebihannya guru menjadi kurang tegas, kekurangan dong. Iya. Jangan apa-apa, nanti Biar kelihatan, balik. biar kelihatan. Nah, iya dapat kekurangannya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya pasti setiap tindakan kayak pendidikan masa orde baru, orde lama dan lain sebagainya itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, kelebihan dari pendidikan masa orde baru ini, murid-murid menjadi lebih teratur dengan peraturan barunya, dengan ada sumber baru, kurikulum baru, murid-murid jadi lebih terarah, jadi lebih memiliki sumber yang baru yang banyak dengan demikian. Dan guru juga menjadi lebih mudah untuk mengimplementasikan kepada murid-muridnya yang sedang diajarinya. Jadi murid lebih paham mengenai sumber-sumber yang ada seperti kurikulum Merdeka, mungkin kurikulum 2013 contohnya. Dan di masa orde baru ini apalagi dibantu dengan kemajuan teknologi.
Jadi murid lebih gampang, pendidik lebih gampang untuk mencari informasi dan lain sebagainya teman-teman. Nah, sini saya ingin menambahi apa aja sih kelebihan dari masa Orde Baru. Nah, yang pertama itu yang sangat penting menurut saya dan dari jawaban-jawaban dari Bapak Nani, yaitu yang pertama itu guru selalu dinomor duakan. Seperti yang kita tahu itu, pendidik itu sangatlah dibutuhkan dimanapun. Kita mendapat ilmu. Sebenarnya kelebihan ya Kak. Iya. Oh ya. Aduh, kok keluar. Iya. Ikat aja Kak. Iya. Nah, jadi di sini kekurangan yang dapat ya. Jadi kekurangan yang kita dapatkan pada masa Orde Baru itu ada yang pertama itu adalah guru selalu dinomorduakan. Jadi ketika guru selalu dinomorduakan, bagaimana seorang guru dapat melakukan tugasnya kepada siswa-siswinya kalau kita tuh selalu dinomorduakan. Nah, yang kedua juga masalah teknologi. Semakin berkembangnya teknologi, makin banyak siswa-siswi yang malas dalam mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dari guru. Mereka menyalahgunakan teknologi. Bisa saja kita memakai teknologi itu untuk mencari jawaban, akan tetapi kita harus mempelajari dan mengetahui, jangan cuma langsung dicetak aja teman-teman. Mungkin ada lagi dari teman-teman kalian. Nah, untuk kelebihan pada masa Orde Baru dulu tuh guru tuh bisa mengimplementasikan apa yang salah dan mana yang benar gitu. Kayak kalau misalnya si anaknya gak bisa baca, guru tuh bisa marahin ya mungkin kayak ngejewer atau Iya, bahkan pakai betul. rotan kan. Kasih Nah, hukuman. itu termasuk kelebihan, dan sekarang nih kayaknya yang kayak gitu tuh malah viral. Iya, Iya. yang disalahkan. Jadi tindakan jewer atau tampar misalkan sekarang menjadi lebih dicap kekerasan Iya, ya kekerasan. dengan media itu ya. Jadi intinya ya itu menjadi tantangan juga dari guru untuk menegaskan kepada murid-muridnya teman-teman. Lebih utamanya. Intinya apa? Mungkin intinya pendidikan pada masa Orde Baru sama masa Iya. Orde Baru. Silakan. Jadi teman-teman sekian dari sini yang dapat kita ambil. Nah, teman-teman, jadi intinya pendidikan masa Orde Baru ini Sangat menguntungkan juga, sangat berpengaruh berpengaruh untuk generasi berikutnya gitu, dan menjadi tantangan besar juga gitu. Apa? Jadi teman-teman, inti dari tema kita ini yaitu pada pendidikan pada masa Orde Baru itu sangat berpengaruh besar hingga saat ini. Maka oleh itu, kita harus dapat mengatasinya baik dari sisi negatif maupun positifnya. Sekian dari kelompok 3. Terima kasih.